Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bidan Tiara Monalisa. Kali ini saya akan membahas video tentang soal-soal P3K Kebidanan, Hukum Kebidanan, dan SKB CPNS. Yuk simak videonya. Jangan lupa berdoa ya, dan semoga mendapatkan nilai terbaik. Langsung saja kita akan bahas soal nomor 1. Nyonya M usia 36 tahun melahirkan di PPM. Saat 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/70 mm hidrogenium, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit dan nadi 80 kali per menit. Pertanyaannya, diagnosis apa yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Antonio-Terry, B. Retensio placenta, C. Solusio placenta, D. Inversio placenta, E. Prolapso Terry. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya, diagnosis apa yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? Nyonya M sedang melahirkan sudah 2 jam yang lalu dan ia sedang tidak berkontraksi uterusnya dan terdapat perdarahan. Jadi jawabannya adalah A ya, Antonio Terry. Antonio Terry adalah kondisi ketika rahim gagal berkontraksi setelah melahirkan. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 2. Nyonya J usia 29 tahun baru saja melahirkan bayi laki-laki dengan berat badan 3000 gram di BPM. Pada kasus ini perdarahan 550 cc dan uterusnya lembek. Pertanyaannya, tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan terkait kasus tersebut adalah A. Berikan infus, B. Lakukan rujukan, C. Berikan egrometrin 0,2 mg, D. Lakukan kompresi bimanual internal, E. Lakukan kompresi bimanual eksternal. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Nyonya J baru sudah melahirkan, dan pada kasus ini perdarahan 550 cc dan uterusnya lembek. Tindakan apa yang harus dilakukan bidan tersebut? Kita jawab dulu ya. A. Berikan infus. Biasanya setiap persalinan diberikan infus. B. Lakukan rujukan. Ini tidak ya, karena kita akan melakukan terlebih dahulu tindakan. Jangan langsung tiba-tiba rujukan. C. Berikan egrometrin 0,2 mg. Itu juga tidak, karena tidak ada keterangan tekanan darahnya. Yang D. Betul ya, lakukan kompresi bimanual internal. Jadi jawabannya adalah D, kompres bimanual internal. Kita lakukan tindakan tersebut. E. Lakukan kompres bimanual eksternal. Jika tidak ada perubahan setelah tindakan, lakukan kompresi bimanual internal. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 3. Nyonya L usia 24 tahun, G1P0A0 berada di rumah sakit. Infartu kala 1 sudah berlangsung 13 jam. Hasil pemeriksaan menunjukkan tinggi fundus 32 cm. Presentasi kepala his 4-5 kali dalam 10 menit selama 45 detik dan DJJ 183 kali per menit. Hasil pemeriksaan menunjukkan pembukaan 10 cm, presentasi kepala di HOT 1, terdapat kaput dan teraba sutura yang tumpang tindih sulit dipisahkan. Pertanyaannya, apa faktor predisposisi terjadi kasus tersebut? Adalah A. Malposisi, B. Partus lama, C. Inersia uteri, D. Malpresentasi, E. Cephalopepic disproportion. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Berdasarkan soal apa faktor predisposisi terjadi kasus tersebut, kita lihat dulu ya bahwa Nyonya L usia 24 tahun sedang melahirkan. Namun, terdapat kaput dan teraba sutura yang tumpang tindih yang sulit dipisahkan dan kepalanya di HOT pertama, sedangkan pembukanya sudah 10 cm dan kontraksinya juga bagus, yaitu 4-5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. DJJ-nya juga sudah fetal distress. Jadi jawabannya adalah E ya, cephalopelvic disproportion. Ini menandakan bahwa ibunya sedang panggulnya sempit, jadi tidak bisa melahirkan secara normal. Lanjut, kita bahas soal nomor 4. Nyonya K berusia 32 tahun, G2P1A0 sedang dalam proses persalinan di BPM. Hasil anamnesis ada riwayat DM. Pada proses persalinan, kepala bayi sudah lahir, tetapi tidak terjadi putaran paksi luar. Pertanyaannya, apa posisi yang paling tepat untuk melahirkan bayi pada kasus tersebut? A. Litotomi, B. Microbirth,
C. Semivolar, D. McDonald, E. Dosa rekomend. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Kita bahas satu persatu. A. Litotomi adalah posisi pasien dalam keadaan terlentang dengan kedua kaki diangkat dan lutut ditekuk ke dada. B. Macrobird adalah manuver obstetrik yang digunakan untuk membantu persalinan. Biasanya digunakan pada kasus distosia bahu saat melahirkan dan melibatkan hiperflexing kaki ibu ditekuk erat-erat di perutnya. C. Semivolar adalah posisi berbaring klien dalam posisi setengah duduk 30-45 derajat untuk mengurangi sesak pada pasien. D. McDonald adalah cara mengukur tinggi fundus uteri menggunakan alat ukur panjang mulai dari tepi atas sipisis pubis sampai fundus uteri atau sebaliknya. E. Dorsal recumbent adalah posisi untuk bersalin menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki memakai bantal di kepala. Kedua telapak kaki tetap menapak di tempat tidur dan kedua tangan diletakkan di atas kepala. Kita balik lagi ke pertanyaannya. Nyonya K ada riwayat DM, jadi jelas-jelas bayinya pasti besar ya, dan dia tidak ada putaran paksi luar dan susah mengeluarkan bahu. Jadi jawabannya adalah B ya, Macrobird. Lanjut kita soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nyonya S berusia 33 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh kencang-kencang sejak 6 jam yang lalu dan telah mengeluarkan cairan 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal, DJJ 140 kali per menit, tinggi fundus 30 cm, HIS 3 kali 10 menit lama 30 detik, pembukaan 4 cm, ketubannya jernih, kepala turun di HOT 2. 4 jam kemudian hasil VT pembukaan 8 cm dan teraba tali pusat. Apakah penyebab kejadian tersebut? A. Usia ibu, B. Kelainan panggul, C. Tali pusat pendek, D. Kelainan letak, E. Pecahnya ketuban sebelum pembukaan lengkap. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita bahas pertanyaannya, apakah penyebab kejadian tersebut? Nyonya S sedang berada di rumah sakit, mengeluh kencang-kencang 6 jam yang lalu, dan telah mengeluarkan cairan 1 jam yang lalu. Itu banyu ketuban ya. Setelah diperiksa, DJJ normal, tinggi fundus normal, HIS normal, pembukaannya 4 cm, ketubannya jernih, kepala turun di HOT 2. Nah, 4 jam kemudian pas PT pembukaan 8 cm, teraba tali pusat. Itu penyebabnya apa ya? Kita lihat dulu opsi nomor A, usia ibu. Usia ibu masih normal, 33 tahun, belum resti, jadi bukan ya, jawabannya A. Option B, kelainan panggul juga bukan karena penurunan juga normal, HOT 2. Option C, tali pusat pendek juga bukan ya. Yang D, kelainan letak juga bukan, itu normal karena letaknya kepalanya turun bagus. Jawaban yang benar yaitu E, pecahnya ketuban sebelum pembukaan lengkap. Sekian dulu pembahasan soal-soal P3K, Hukum Kebidanan, dan SKB CPNS. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan jangan lupa like, share, dan subscribe.